Aku Sogo Gondo Arum Kembang Setaman. Saya menyuguhi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di YKSI kita tidak berdaulat dengan hal apapun, dengan kodam, dengan ini, dengan apapun itu. Tapi ya Pak, gimana caranya lu bisa hebat dengan diri sendiri, benar nggak ya? Gimana ya? Coba jelasin ya. Jadi kita meyakinkan diri sendiri dulu, ya, biar kita tidak mudah goyah. Karena apa keinginan kita, apa yang kita mau dapat itu dari diri kita sendiri. Makanya kita ini harus punya prinsip, ya, biar kita ini maju, semangat, tanpa mundur apapun ya. Terus kita melangkah. Yang jelas kedepannya kita song-song, oke? Kalau mau belajar hipnotis silakan. Supranatural bisa untuk pengobatan loh. Orang kalau merasa ketakutan, merasa dia nggak pede, dengan hipnotis itu bisa wow jadi berani. ya. Oke? Jadi hipnotis itu bisa menjelaskan dengan apa yang lu nggak bisa jelaskan. Kalau lu pengen gue jelaskan dengan detail, datang ke sini, gue jelaskan. Ternyata apa? Hipnotis dan supranatural. Nih, seperti dempet seperti ini. Karena orang tidak mengerti, nanti gue buat dia menjadi mengerti. Apa sih hipnotis dan supranatural? Datang ke sini, gue ajarin. Yang gitu Pak? Oke. Gas. Sekarang menjalani praktisi apa? Berarti apa? Apa? Lu jalannya praktisi apa sekarang? Supranatural. Ya apa? Apa? Pengasihan Jangan harus ada spesifiknya ya. Saya di jalur multifungsi tapi lebih ke balet. Oke, oke. Sudah ada yang berhasil kamu dapat? Udah. Banyak. Medianya? Saya dari media minyak, dari media foto, udah. Oke. Ini murid saya. Iya. Sekarang media minyak atau foto, kamu caranya berdialog dengan pasien bagaimana? Berdialog dengan pasien. Artinya, tolong dong gua peletin itu. Apa dia datang? Oh, ya. Apa melalui telepon? Ada yang datang, ada yang melalui online. Oke. Sekarang begini, kalau kamu menjadi praktisi yang baik, ya, orangnya suruh datang ke tempatmu. Face to face, ya. Jadi kamu bisa bertatapan muka. Kadang-kadang kalau online itu teman kita sendiri paranormal mengacaukan kita. Lebih baik kamu merangkak, tapi kamu sampai di atas. Kalau imanmu kuat, tidak akan goyah. Yang ini udah tua loh, udah 66. Tapi nggak ada paranormal semacam Eyang ini bertahan sampai sekarang di media, di TV, ya. Karena Eyang punya deteksi, punya dedikasi, gitu loh. Jadi siapa yang menguntungkan Eyang? Dari sudut mana? Aku tidak pernah bohongi pasien. Kalau kamu online, bisa aja itu temen sendiri bilang, wah penipu kau, anjing kau. Betul ya. bumerang. Ya, itu bumerang kalau online itu. Jadi usahakan Mbak, kalau kecuali dia luar pulau dan kamu minta video call, kamu minta video call. Masalahnya penipuan yang kan di Facebook ya, yang nipu orang lima, ada foto-fotonya udah ketangkep. Ya kalau aku sih legowo aja, mungkin dia menumpang tenar untuk cari rezeki. Ya. Cuman kalau dia meres-meres itu yang menyebabkan nama kita jelek. Nama kita jadi hancur, jadi jelek, ya. Itu perlu ditegasi. Makanya kamu harus punya akun, Mbak silakan datang, Mak silakan datang, seperti itu. Kalau sudah face to face,
usahakan kamu punya buku tamu. Ya, kalau nggak punya buku tamu, nanti orang ngaco aku habis minum obatmu herbal kok aku keracunan, kamu dimintai berapa juta. Nah, jadi seperti itu, ya. Di rumah Eyang buku tamu ada, foto-foto mereka ada. Kasus yang kemarin gimana ya? Kasus yang kemarin tuh. Tenang dulu, tak jelasin dulu. Basminya sekalian udah. Tak jelasin dulu saya. Iya. Jadi sekarang ini kamu harus meyakinkan si pasien, meskipun yang kamu pelet sudah banyak, ya. Karena ini adalah keyakinan, yang kamu jual itu keyakinan. Pelet itu minyaknya itu orang biasa-biasa gini. Iya. Ya. Tapi karena dia sudah yakin sama kamu, tembus. Siapa yang jual? Nah, itu. Jadi ya seperti itu ya nak ya. Iya. Tapi ya, Kalau dari jantung sudah loss ya. Oke. Kalau kayak begitu, kalau kita orang dari Bali ya, itu di telinganya dibisikin, terus dipanggil, terus kira-kira 2 jam dia sudah nggak berorak, berarti isdet. Ya, karena panas dari tubuh atau nadi masih berdetak ya. Iya, berarti isdet. Kalau kita panggil-panggil ya, kadang orang mati suri. Kalau dia panas badannya, suhu badannya itu masih panas, itu bisa dikatakan mati suri. Tetapi kalau orang sudah mati-mati, kita mungkin kalau orang Islam diajani, kalau orang Kristen mungkin Bapak kami ya, kalau orang Hindu puji terusan dia ya. Jadi bermacam ragam untuk sampai ke telinganya sambil dipanggil-panggil. Tapi kalau kita hitung sampai 2 jam lah kasih waktu ya, sehingga dia ada bergejolak enggak, kan orang itu kalau meninggal makin dingin ya. Jadi kita juga harus pegang nadinya. Kadang orang di ICU itu sebetulnya orang itu udah mati ya, karena rohnya sudah meninggalkan, tapi nadinya masih menungguin. Jadi dia terkatuk-katuk. Itu sebetulnya kita kalau diperbolehkan sama dokter, kita bisikin, kita panggil. Kalau orang kejawen itu pakai sarana sesaji ya. Terus kemudian foto dia, pakaian dia yang bekas dipakai itu dikurungi, dikasih lampu biar dia tahu jalannya. Berarti lepasnya roh dulu atau si sukma dulu? Benar kan? Roh dong. Roh. Kalau bila mana sukmanya masih bisa panggil, rohnya kepanggil nggak ya? Kalau kita ini orang Yesus ya, kan nadinya kan masih ada. Masih ada. Nah, terus raganya masih ada, rohnya sudah terbang ya. Itu kita panggil terus, kita ajani, lama-lama dia sudah makin dingin udah jauh. Oke. Berarti kejadian untuk yang seperti itu kan banyak nih yang di alat rumah sakit itu udah loss. Ya, Detak jantungnya. Iya. Saya pernah punya kejadian, dia loss sampai sekian menit meskipun dibantu detak jantung. Pernapasan Nggak bisa ya. Terus sampai akhirnya betul metode bisikan. Jadi kita ikhlaskan kalau memang itu, akhirnya dia kembali lagi. Padahal itu fasenya sekitar 5 menitan ya, udah loss. Ya, tapi bisa sampai 2 jam. Oh, bisa Ya, sampai 2 jam. bisa. Ini kejadian yang sendiri waktu kemarin di Batam itu kayak gitu. Ya karena waktu di kala itu dokter bilang, Pak ikhlaskan aja ya, karena dokter sudah ini jelas. Itu mati suri. Terus Itu sampai namanya itu dah yang dikatakan mati suri dalam kedokteran, tidak ada kata mati suri. Kalau mati ya mati. Tapi dalam ilmu kejawen, ilmu Bali pun ya, itu kalau orang masih panas itu dikerja. Karena gini kan, ada juga yang dia tuh hidup dengan alat. Hidup itu dengan alat. Kalau alat dicabut, selesai. Mati. Nah iya. Karena itu dari pernapasan oksigen. Iya, hidup itu dengan alat. Itu oksigen, ya berarti 24 jam dia harus pakai oksigen. Ya. Berarti kalau alat itu tetap teraktif, Sekarang tetap ini hidup. siapa Atau gimana? sih yang mau membunuh orang tua atau siapa saja, dia nggak tega dong nyabut alatnya. Kalau dokter bilang udah cabut aja, udah selesai kok ini. Nah, tadi yang saya tanyain gini, apakah kematian itu ada di dokter atau ada di Allah?
ya Gusti Allah lah. Iya. Ya. Makanya kan aku bilang tadi iman. Enggak, dokter pun juga mengajarkan gini, karena ini hanya keajaiban Allah ya. Keajaiban Allah. Jadi saya lihat di situ posisinya memang di alat itu udah set gitu kan, close. Terus dokter kan mau panggil tuh bantu detak jantung enggak up juga. Apa juga. Akhirnya ya sudah ikhlaskan ya gitu kan. Dokter maunya ya sudah udah. Makanya seperti orang Tapi tua. saya pribadi keikhlasan itu belum ada. Hmm. Akhirnya ya coba afirmasi kita omongin lewat Seperti yang ini 5 menit. yang bapak ibu saya kemarin yang saya bilang kayak yang diikhlaskan ini itu kan saya tidak ikhlaskan, ya udah. Tapi dokter tuh bilang ini nyawanya ibumu itu adanya di alat, kan seperti itu. Berarti kalau alat masih bekerja, nyawa ibumu masih bekerja, masih ada. Ya, siapa yang mau cabut alat? Ya kan begitu kan. Nah, itu pertanyaan saya gini, apakah nyawa itu adanya di alat? Ya Gusti Allah lah, kembali lagi Gusti Allah. Cuma alat itu kan untuk membantu, ya. Iya. Beda Itu jasa hanya sama membantu. Ya. Makanya kan Eyang bilang manusia itu semua sama mempunyai 3 komponen ini, ya. Raga ini kita. Ada. Kalau jasad tuh orang udah meninggal. Oh gitu ya? Ya beda dong. Iya, benar. Ini raga, ini nadi, sukma, ini roh. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kemarin kejadian yang di Batam, aku kan punya rumah makan gratis itu. Terus Eyang itu di Batam kemarin mau ke Singapura sama susterku. Terus kemudian ke Singapura 2 hari, mungkin pulang-pulang kecapean ya. Di situ aku sakit di ini kan jantungku yang nggak normal. Terus keluargaku datang, ternyata aku 3 hari itu udah nggak ada. Nanti lagi tapi anakku bilang enggak mamaku masih hidup, jangan dicabut dokter, berapa saja aku bayar ya. Terus karena ini, tapi aku mimpi waktu hilang, aku tuh mimpi perasaan anak-anak kecil-kecil itu aku nggak dikasih makan ya sama pegawaiku. Aku marah-marah, itu lo kasih makan gitu. Terus aku rasanya pakai gaun pengantin, indah banget. Mau menuju sana kok nggak ada orang ya, punya makanan yang mau sini. Balik aja. Itu aku kembali. Itu mati suri jatuh. Itu jatuhnya mati suri. Padahal detak di surat red. Sudah beda Iya. ya. Tapi anakku kan tak ajari. Kalau mama kejadian semacam itu disiplin aja, teriakin terus. Panggil. Allah, Allah, gitu. Terus. Dan anakku yang kecil manut gitu loh, ya. Kalau yang gede cuma sedih aja, susah gitu, nangis. Cucu-cucuku udah hadir semua, udah ngomong ini kita kalau nggak charter pesawat nggak bisa mas, masalahnya ini mama udah mayat gitu loh, jadi nggak bisa. Kita ke Auri, kalau ini udah di setel semua. Kebetulan kan anaknya Eyang ada yang Auri, yang ini di komandan. Udah telepon sana telepon sini, dia datang, udah boleh. Kapan mau berangkat? Ini bukan. Saya sudah ini kejadian betul-betul aku nyaman ini. Makanya terus aku selamatan, aku galakkan itu rumah makanku gratis itu aku galakkan. Karena apa? Itu membantu memoriku. Ya, ini tersimpan memori loh. Ya, jadi kayak kenangan-kenangan lama itu. Anak-anak itu nggak dikasih makan sih, marah-marah kan. Padahal itu katanya dokter biarin mas, dia halusinasi, dia baru bangun, biarin aja gitu. Ya ada positifnya. Ya jadi seperti itu. Kalau kekuatan pikiran itu dikendalikan oleh manusia, ya kekuatan pikiran itu dikendalikan oleh manusia. Jadi seandainya pikiranmu, aku mau ke Surabaya, kamu bisa tempuh. Karena pikiranmu, orang ini pikiranku kakinya udah begini, aku ini rapuh, ini mau tak sembuhin macam ini, itu pikiran. Kalau gaib, urusan sama yang di atas, itu baik. Sekarang kamu bisa nggak melihat angin? Nggak bisa, kan? Itu gaib.
Itu salah satu gaib, tapi orang Kentut ya. iya itu Kalau gaib nggak kecium tuh kan nggak rasa. karena itu terbuang Betul ya. ya. Apa kamu bisa melihat? Sudah bisa. Jadi merasakan kayak Baunya aja angin. nggak enak. Angin ini kita bisa rasakan ya. Tapi kan kita nggak tahu bentuk anginnya kayak apa Iya. ya. Itu bedanya sayang ya. Jadi gaib sama alam pikiran itu berbeda. Kalau pikiran dikendalikan oleh manusia, kalau gaib itu terserah yang di atas. Karena gaib Berarti izinnya yang ya. mujizat itu milik alam. Ya, berarti izinnya ya. Kalau tidak diizinkan tidak bisa Iya, diberikan nggak bisa. hal tersebut. Bisa nggak itu jadi media perantara pikiran tersebut untuk menggali pikiran? Nyampe ke goiban. Bisa. Memang perantaranya ya pikiran. Tapi diizinkan tidak. Sekarang kayak yang meditasi. Aku meditasi. Pikiranku ini tersurat kepada yang di atas. Tapi keajaiban itu tiba-tiba muncul. Ada aja yang artinya nyamperin, ya. Terus aku mau gimana? Kamu jangan ganggu aku. Itu alam pikiran kita. Tapi yang kita hadapi itu gaib. Ya. Jadi ya kita harus bisa mengendalikan diri kita, bisa mengendalikan itu, tapi dengan kekuatan apa? Mantra. Ya. Dikira mantra juga ada. Karena yang itu frekuensinya itu udah sampai situ. Ada. Jadi kalau meditasi kaca, orang bilang kodamku ini, kodamku itu bullshit dah. Ngeliat di itu. Kita ngeliat Tuh, godam tuh, lihat tuh. kita ngeliat kaca berhari-hari, kita meditasi kaca, melihat kodam kita, paling kalau pertama ya, paling dilihatin cuma mata-mata bulat aja hitam gitu, ya. Jelek, terganteng. Kadang jelek ya. Tapi nanti kamu bisa memediakan sedulur si bapaknya mau panjang bisa kamu suruh. Kalau kamu sudah menghadap, artinya sudah ikhlas. Gua mau ketemu sama saudara kembar gua, ya. Kakang kawah adi ari siji loro telu papat kali pancer. Kakang bareng lahir sedina semi sing liwat markoino lan ora liwat markoino mlebu gua garbaku aku njaluk pitungan tulungan aku delok sadulur. Sekarang gini, kalau tidak dia mengerti dengan bahasa itu dan dia pengen dengan dia Pakai bahasa biasanya bisa nggak Pakai ya? bahasa itu kurang halus. Kurang adil. berarti nggak bisa dong. Kakang kawah adi ari Ah. siji loro telu 1 2 3 4 masa begitu. Saya nggak bisa bahasa itu. Jadi ya itu dihafalkan, itu hafalan. Apalan itu rampalan. Itu rapalan Berarti namanya, hafalan. dirapal. Dengan hal itu mah, berarti gitu. Itu kan Berarti orang umpamanya yang di kamu luar gini. dari itu nggak bisa. Hah? Bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Sekarang kayak ini siapa yang tadi ilmu pelet kayak rimeng-rimeng kepala nisa sita coba sebagai sinar itu bulan maju ke mirang rokok yang bapaknya Mati lagi, hajar. bisa menyernakan itu, Betul. bisa memuntahkan itu. Aduh. Itu lebih saya kalau tahu saya Mantra mah itu sebuah kata kunci lah. Iya. Gini, orang-orang dulu itu dia meditasi dan merapal mantra, merogoh sukmo, mau lihat kebatinan, mau lihat apa, itu dipelajari sayang, ya. Bukan langsung namplok makan bisa, enggak, ya. Dan itu berbulan-bulan. Tapi dengan Makanya arti yang sama. yang di Padepokan ini tak anggap semua anak, ya. Iya ya. Kalau yang salah Emak-emak tegur, Mak. ya, tegur. Tetapi yang saya katakan ini benar. Sedangkan paranormal PPAI itu kalau saya ngomong dia diem semua. Kenapa? Karena dari oyotnya aku jebol. Dia nggak tahu sukma roh, badan raga itu nggak tahu. Jadi itu harus jelas kriterianya yang mana yang kamu mau gitu, ya.
Jadi kalau badan raga nih yang merasakan sakit ini, roh itu nggak pernah sakit. Dan roh itu tidak berbentuk. Ya, roh itu tidak ada bentuknya. Roh itu sebekas cahaya. Makanya kalau anak kecil kalau di Bali itu ditayuh, ditanya, nenek Milo, siapa ini yang ikut? Ditanya, bikinkan kita upacara. Nak boleh ya. Sama-sama dia tidak sakit dengan kesembuhan. Dia bilang ini sudah pulang ini gitu ya. Itu reinkarnasi. Kalau orang Hindu percaya reinkarnasi. Tapi sebetulnya orang Islam pun percaya loh. Ujapu, padahal kita ini sudah pernah kesini. Aduh, tapi kapan? Kapan tidak bisa mencerna? Karena itu adalah reinkarnasimu masa lalu. Enggak, karena dia nge-set dengan apa yang sudah dia mengatlah. Gitu aja. Kayak anak kecil yang naik pesawat itu yang menghebohkan. Mau oleng, si anak kecil bilang sama pilotnya, jangan begini, jangan begitu, begini. Tapi orang sudah panik nurut aja. Taunya memang bisa karena dia reinkarnasinya pilot tua. Yang sudah pengalaman. Yang ada dari 3 dimensi itu raga, sukma, dan ruh. Raga itu punya makanan. Apakah sukma itu punya makanan juga atau ruh juga punya makanan? Penciuman. Makanya kalau kamu syukur kembang setaman, gondo arum itu bunga setaman itu bunga itu, ya. Terus gondo arum ya dupa itu. Ciuman. Aku syukur gondo arum kembang setaman. Saya menyuguhi ya kembang setaman sama gondo arum. Gondo arum itu dupa. Itu yang dicium. Makanya kalau orang selamatan orang zaman dulu mesti bakat punya. Apakah bisa direvolusi dengan hipnotis? Saya nggak kenal hipnotisnya. Saya nggak kenal hipnotis, jadi kurang mau belajar ini. Enak juga mau belajar juga ya. Betul. Temanya spiritual. Ya, makanya itu jadi pembahasan juga. Iya. Dengan apa yang tadi yang Betul. bilang. Hipnotis itu kalau Eyang taunya gendam, ya. Hipnotis itu zaman sekarang. Kalau gendam itu di stand plat di apa? Zaman saya dulu juga sama terminal gendam. ya. Saya megang. Nah itu, ya. Itu kirakan dulu. Saya megang gendam, saya megang gini. Dia preman memang. Lapang ya. Ya ini Jos.